Hai Sobat Runa, kembali lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Seperti biasa kita mau merenungkan firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Mari berdoa. Ada ungkapan syukur ya Allah, kami kembali dibangunkan dengan kondisi yang sehat. Hidup dengan nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai ungkapan syukurnya, biarlah kami boleh fokus merenungkan firman-Mu. Tuhan boleh curahkan Roh Kudus atas kami, agar kami mengerti dan melakukan dan menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk kami menjalani hidup hari lepas hari. Berfirmanlah Allah, kami siap mendengar. Amin. Untuk bacaan Alkitabnya terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kalius akan bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini. Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal dan berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada para jemaah untuk diadili. Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati, maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Runa, di bawah pemerintahan atau kepemimpinan Yosua, Israel menaklukkan Kanaan. Kemudian Yosua membagikan tanah-tanah kepada ke-12 suku Israel. Ini memang sudah diberitakan Allah di bawah kepemimpinan Musa pada saat itu. Terdapat di kitab Ulangan. Nah, setelah membagikan tanah-tanah kepada ke-12 suku Israel, Yosua juga memerintahkan dan membagikan tempat untuk suku Lewi ke kota-kota yang tersebar di sekitarnya. Karena suku Lewi mempunyai tugas khusus, yaitu sebagai imam. Nah, ketika itu sudah semua dilakukan, Tuhan juga menetapkan atau memerintahkan untuk Yosua membuat atau mendirikan kota-kota juga sebagai kota-kota perlindungan. Kota-kota perlindungan ini dibuat untuk mereka yang melarikan diri atas tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Tidak dilakukan dengan niat membunuh atau membenci terlebih dahulu. Intinya ada unsur ketidaksengajaan. Nah, kota ini pun dibuat Allah menghendaki agar umatnya hidup dalam keadilan dan perdamaian. Seperti Allah sendiri. Dan tidak terjadinya pertikaian massa, penghakiman massa atau pembalasan dendam terhadap korban yang dibunuh. Allah menghendaki keadilan dan perdamaian, sobat Runa. Demikian pula terhadap kita. Sudahkah kita menjadi penegak keadilan ataupun perdamaian? Kalau memang saat ini adalah saat yang sulit pada kenyataannya untuk berlaku adil dan
berlaku damai atau menjadi pendamai, biarlah Sobat Teruna mulai dari diri sendiri. Karena memang perlindungan sejati yang kita dapat atau yang kita punya itu hanya dari Tuhan. Walaupun kita tidak ditempatkan di kota-kota sebagai kota perlindungan. Nah, membicarakan tentang perlindungan ini banyak dibahas di kitab Mazmur. Karena memang perjanjian baru itu menggambarkan perlindungan sejati umat Kristus adalah bukan ditunjukkan kepada satu tempat, melainkan perlindungan sejati adalah tertuju kepada satu pribadi, yaitu Kristus. Di dalam Dia kita beroleh pengampunan dosa dan jaminan keselamatan. So, apakah keberadaan kita, Sobat Teruna sekalian, sudah menjadi pribadi yang menjadi adil atau berlaku adil dan menjadi pendamai? Gak perlu mungkin dimulai dari lingkungan kalian berada, tapi kalian mulai dari diri sendiri. Adillah terhadap diri sendiri. Damailah terhadap diri sendiri. Jujurlah terhadap diri sendiri. Dan terimalah diri kalian. Adil terhadap waktu yang kalian miliki dan kalian pakai dengan hikmat, dengan bijaksana. Adillah terhadap cinta kasih yang kalian miliki. Kalian boleh bagikan sama rata. Atau damai yang kalian dapat dari Tuhan, kalian mau bagikan di tengah-tengah keluarga, mulai dari keluarga. Jadilah satu pribadi seperti Allah yang menegakkan keadilan, menciptakan perdamaian. Amin. Mari kita doakan renungan hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih. Kembali kami boleh diingatkan dan diajarkan oleh Tuhan agar mencerminkan sosok pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus, yang mendambakan keadaan adil dan damai setiap umatnya, setiap hambanya. Biarlah Tuhan itu juga boleh terjadi terhadap diri kami, terhadap Sobat Teruna yang merenungkan firman Tuhan pagi ini, yang boleh mendengar. Biarlah kami menjadi sosok pendamai dan sosok yang adil. Biarlah kami mulai dari diri kami dan kami boleh bagikan terhadap semua orang di sekitar kami. Terima kasih Allah. Kuatkanlah kami, mampukanlah kami menjalani hari ini bersama dengan penyertaan Tuhan Yesus, tempat berlindung kami. Terpujilah Kristus, namamu ya Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Sobat Teruna. God bless you.